Kalau kita tidak segera antisipasi, maka kehancuran sudah di depan mata. Mungkin bagi banyak orang masih samar-samar. Ya. Tetapi dari tahun 2020 saya sudah melihat ujungnya seperti apa. Ujungnya tidak lain dan tidak bukan adalah total control. Kalau total control hanya dari control masih pakai HP, it's okay. Tapi ini dalam segala aspek kehidupan. Dan sekarang sudah mulai terlihat goncang imannya karena semua aspek kehidupan harus mengikuti persyaratan-persyaratan yang mereka sebut sebagai new normal. Oke. Ya sebenarnya itu adalah kata lain dari abnormal. Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai free will. Artinya boleh ikut, boleh tidak. Ada sunnah, ada wajib. Nah ini tidak ada. Ada force di sini. Ada pemaksaan dan itu adalah karakteristik dari sifat Dajjal. Tidak ada pilihan lain. Kenapa? Karena jatah dia tidak ada pilihan juga, yaitu neraka. Dan saya punya tamu istimewa, ngeri-ngeri sedap. Beliau adalah pasti kenal ya, Komjen Pol Dharma Pongrekun. Selamat malam, Bang. Saya bilang Bang Jenderal, Pak Jenderal atau apa? Nama ya, tapi jangan dong. Bro Dharma. Ya. Oke, Bro atau Bang ya. Karena Bang Dharma memang secara de facto lebih tua dari saya. Oh gitu. Usia 66 kan lahir? 66. Nah, saya tahun 70. Waduh, masih muda sekali ya. Tapi muka saya muka tua. Gitu ya. Oke, Bang Dharma Pongrekun luar biasa ya. Saya pertama-tama ingin saya lihatkan bagaimana komentar orang dulu ya. Ya, selamat malam Bang. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, luar biasa ya. Pasti beliau ini sosok yang kontroversial dan penuh paradoks pastinya ya kan. Gak apa-apa Bang ya dibilang begitu ya. Gak apa-apa. Ya jadi kontroversial dan penuh paradoks. Ini hadir, kemudian Mahyudin hadir, salam dari Tasikmalaya Bung Refli, Purwokerto hadir, keren cadas, Kuburaya hadir. Terima kasih Bang RH telah menghadirkan beliau. Komjen Pol Dharma Pongrekun. Purwakarta hadir Bang, Jenderal mantap, Wong Tegal hadir, Majalengka Jabar hadir, Jenderal mantap Bang Era, kuliah gratis, berarti maksudnya. Cilacap hadir, luar binasa Bung RH, luar binasa dia ya. Bang Refli profilnya dulu dong ya kan, oke. Nanti saya bacakan, kapan Bang Refli dikumpulkan Bosman Mardigu, Pak Dharma, Rocky Gerung, Rizal Ramli diundang bareng, pasti mantap dan daging semua, cerdas dan mantap. Salam dari Sidoarjo, Jawa Timur. Ente bilang mengumpulkan mereka, satu orang saja susah dikumpulkan. Jadi beliau ini sudah janji lama ya kita ya, sebenarnya baru datang sekarang. Kemudian oh iya kenal dan lain sebagainya. Jadi belum apa-apa, antusiasme luar biasa Pak Jenderal. Pertanyaan saya the first question, apa yang Abang pikirkan sekarang? Cuma satu. Apa? Selamatkan bangsa ini. Wah luar biasa, save the nation ya. Save the nation. Save the nation, why? Ya kan, mengapa? How? Mengapa? Ya. Karena kalau kita tidak segera antisipasi, maka kehancuran sudah di depan mata. Mungkin bagi banyak orang masih samar-samar. Ya. Tetapi dari tahun 2020 saya sudah melihat ujungnya seperti apa. Ujungnya tidak lain dan tidak bukan adalah total control. Kalau total control hanya dari control masih pakai HP, it's okay. Tapi ini dalam segala aspek kehidupan. Dalam segala aspek kehidupan. Dalam segala aspek kehidupan. In one chip. Dia tidak akan bilang chip. Oke.
dia akan melakukan sesuatu cara, mereka akan melakukan suatu cara yang tanpa kita sadari. Oke. Dan itu sebenarnya hal-hal permainan tanpa kita sadari adalah permainan subconscious. Iya, iya. Alam bawah sadar yang kita tidak sadari karena dia akan propagandakan atau promosikan dengan keadaan yang terbalik. Oke. Misalnya dia sakit dibilang sehat, kira-kira begitu ya? Kurang lebih seperti itu. Oke. Terus kemudian akan banyak propaganda-propaganda yang menjatuhkan mental sebelum keadaan itu sendiri terimplementasi. Oke. Dan saya melihat banyak yang mempropagandakan seperti itu. Dan saya udah tahu ujungnya apa. Oke, jadi kondisinya itu belum terjadi, Belum terjadi. tapi propagandanya sudah jauh-jauh hari. Yes, saya berpikir mereka itu adalah berpihak kepada rakyat Ya. atau dia adalah bagian daripada lawan. Gitu ya. Yes. Dan ini global actor. Non-state actor, global actor. Oke. Global actor. Jadi problem kita yang save the nation tadi bukan problem dalam negeri. Otomatis residunya akan terinfluence ke dalam negeri kita. Jadi ada proximity-nya gitu ya. Pasti. Oke, itu belum apa-apa udah kenceng mikirnya kita. Luar biasa Pak Jenderal ya. Total control ya. Kenapa harus total control? Kan memang begitu serakahnya manusia sampai kemudian dia berpikir nggak cukup satu negara, satu benua, tapi perlu seluruh dunia. Ya, baik. Ya. Ini persoalannya kita sudah ada di ujung akhir zaman. I see. Di mana Ya. revenge antara Dajjal yang ingin membuat Allah yang begitu mencintai umatnya, Ya. itu kecewa. Hmm. Sehingga bagi mereka Hmm. yang tidak sungguh-sungguh Hmm. tawakal sama Allah, Hmm. itu akan tampias. Oke. Karena apa? Karena tawaran-tawaran aktivitas kehidupan dan urusan perut itu yang menjadi challenge oleh mereka. Sehingga banyak di antara kita, saya pastikan akan banyak. Dan sekarang sudah mulai terlihat goncang imannya karena semua aspek kehidupan harus mengikuti persyaratan-persyaratan yang mereka sebut sebagai new normal. Oke. Ya sebenarnya itu adalah kata lain dari abnormal. I see. Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai free will. Ya. Artinya Kan boleh well, ikut, boleh tidak. Iya. Ada sunnah, ada wajib. Ya. Nah ini tidak ada. Ada force di sini. Oke. Ada pemaksaan dan itu adalah karakteristik dari sifat Dajjal. Oke. Tidak ada pilihan lain. Kenapa? Karena jatah dia tidak ada pilihan juga, I yaitu see. neraka. Wah, luar biasa. Saya sampai ke akarnya aja Pak, nggak usah Oke. retorika lagi lah. Iya. Tapi saya boleh ya agak sedikit pribadi nanya. Boleh. Sepanjang saya tahu, abang kan seorang non Muslim ya? Betul Pak. Apa? Kristen. Kristen. Tapi terminologi yang dipakai tadi kok Muslim Islam semua itu? Kan sahabat-sahabat saya bergaul dengan semua I see. kalangan. Iya. Dan saya tidak stuck dalam posisi bicara agama. I see. Saya ingin sama-sama kita seluruh rakyat Indonesia kita naik level. Mari kita bicara ketuhanan. I see. Sehingga tidak akan terjadi polarisasi. I see. Sebagaimana yang menjadi permainan atau agenda daripada mereka juga. Oke. Agar tidak terjadi persatuan. Ketika kita sudah berbicara masalah religion, maka di situ mulai terjadi polarisasi. Tanpa kita sadari. Karena dia bermain dengan subconscious. Oke. Hidup ini hanya permainan nasi. Yaitu permainan pikiran dan perasaan. Jadi kita naik tingkat bicara mengenai believe in God. Yes, kita bicara ketuhanan. Iya. Karena agama, Tuhan tidak membawa agama
Iya, iya, iya. A itu tidak, gamma kacau. Iya. Jadi tujuannya agama adalah membuat manusia yang kacau menjadi tidak kacau. Or well organized. Namun manakala yang menyampaikannya terjadi deviasi, maka Kekacauan muncul. kekacauan akan terjadi. Oke. Begini. Nanti pada saatnya saya akan tanya soal gimana cara mengatasinya kan ya. Jadi tadi sudah why ya kan. Kalau dibilang why itu karena tidak ada pilihan lain. Tadi kan cuma two direction, neraka atau surga. Ya. Karena mereka tidak ada pilihan, ya sudahlah. Pokoknya ya pendukung surga itu akan diembat oleh pendukung neraka, kira-kira gitulah ya. Ya. Why-nya, how? Bagaimana caranya? Untuk Total control tadi. caranya mereka. Iya. Sekali lagi, saya ulangi. Atau cara yang mereka skenariokan. Saya flashback sedikit. Iya. Bahwa mereka dari awal punya 3 agenda program. Iya. Program utama mereka ada 3. Yang pertama, money, Iya. power, control population. Oke, yang itu yang globalis tadi ya. Ya, ini 3. Elit global tadi ya. Ya, dia mainkan ini. Iya. Di bawah pengendalian siapa? United Nations. Oke. Money, mereka kuasai sistem perekonomian seluruh dunia. Oke. Lewat sistem perbankannya I see. yang dikendalikan oleh IMF. Iya. Yang kedua, lewat IMF mereka mendapatkan power dari setiap negara Iya. yang menjadi anggota UN, Iya. terutama bagi mereka yang negara yang mempunyai pinjaman. Iya. Jadi ini semacam jebakan hutang. Iya. Lalu setelah itu lewat powernya, ini program yang itu mereka melakukan kontrol populasi. Oke. Power yang ada di setiap pemerintahan di setiap negara Iya. yang menjadi anggota United Nations akan mengontrol bangsa tersebut Iya. melalui pembentukan regulasi Oke. agar tercipta sistem. Oke. Jadi sistemnya itu dilindungi oleh sistem yang dibuat itu dilindungi oleh hukum. Oke. Hukum yang di-endorse. Iya. Ya, sehingga mau tidak mau masyarakat yang ada di suatu negara harus mengikuti sistem itu untuk menjalankan aktivitas kehidupan, termasuk dalam beraktivitas untuk mencari makanan atau pekerjaan. Karena nggak ada pilihan lain kecuali ngikutin sistem. Ya, karena memang mereka harus tidak ada pilihan lain supaya tunduk Iya. dan mengikuti, Oke. ya, all the way. Oh, I see. Itu tujuannya. Oke. Nah, kenapa saya bisa tahu seperti itu? Karena memang mereka sekarang menggunakan kalau di Muslim bilang mata satu lah, dajjal lah. Iya, iya. Mereka menggunakan instrumen ya seperti kita lihat sekarang QR code itu. I see. Jadi kemana-mana Bapak bisa akses, dia bisa akses juga isi Iya. kita. Wherever we go, mereka tahu. Tahu. Bapak makan apa dia tahu. Bapak nginep di mana dia tahu. Dia ini. Kapan Bapak mau di-delete, dia bisa delete. Anytime. Anytime. Jadi kehidupan kita mudah sekali mereka akhiri ya. Akhirnya. Sama seperti ketika Bapak matiin AC, Iya. matiin TV. Iya, iya. Nah, Seperti itu teknologinya sama. I see. Jadi teknologi ini sebenarnya adalah copy paste daripada bagaimana Tuhan mengendalikan hidup kita. Oke. Kita ini ada di bawah remote controlnya Tuhan. Iya. Tetapi karena kita bandel, kita memilih yang enak dilihat mata. Karena Sehingga yang tidak kelihatan tidak menarik. Oke. Seperti contoh kemarin bola. Iya. Kita begitu terbawa euforia dengan apa yang kita lihat. Sehingga kita mengidolakan yang mereka create menjadi idol. Sehingga kita idolatry, menyembah ciptaannya dia, bukan menyembah yang menciptanya. I see. Dulu ada pemain sepak bola Indonesia yang menjadi primadona karena dinaturalisasi, bukan naturalisasi, dia pemain yang memang ada darah Indonesianya, tiba-tiba ada yang ingin mendaftarkan, bisa nggak pakai dijadikan agama. Yang konsep idol seperti itu ya. Oke, ini semakin ya. Jadi itu yang dilakukan. Jadi karena mereka membuat sistem, lalu kita sendiri yang kadang-kadang memilih untuk ke sana, bukan ke hakikat tadi. Kita menyembah. Kita memilih karena ada force. I see.
Ya, ada power tadi saya bilang. Oke. Power yang menggunakan force. Yang boleh saya sitir sedikit apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Ya. Perjuangan kami lebih mudah Oke. karena melawan Penjajah. jajah. Musuhnya ketok. Iya, kelihatan. Ya. Tapi perjuangan kalian lebih sulit. Oke. Karena Melawan bangsa sendiri. bukan saya yang ngomong loh. Oh iya, iya, masuk sendiri. Saya yang mensitir apa kata. Iya, kata Bung Karno ya. Ya. Iya. Begini, saya agak flashback sedikit ya. Ya. Apa kaitannya dengan latar belakang Bang Dharma ya? Bicara tentang globalis seperti ini. Karena orang mengatakan, kan abang polisi, dengan pangkat terakhir Komjen. Oke, memang ada di BSSN ya, Badan Cyber dan Sandi. Ya, Badan Cyber dan Sandi. Dulu Badan apa ya dulu ya? Itu Sebelumnya? apa namanya, pembaharuan daripada Lersanet. Iya. Dulu Badan Lembaga Sandi Negara. Ya, Lemsanet. cuman karena Ya. Pak Presiden menginginkan ada suatu badan khusus yang menangani cyber, Ya. maka ditingkatkan Oh, oke. menjadi Ya. setingkat menteri. Iya ya, dulu Lembaga Sandi Negara ya. Yes. Oke. Apakah karena di posisi itu atau karena interest ini sebelumnya memang sudah ada? Frankly speaking, saya mendapatkan banyak cyber kontemplasi dan banyak mendapatkan hidayah Ya. yang step by step saya dibukakan banyak oleh Yang Maha Kuasa, sehingga saya bisa melihat jauh ke dalam apa yang mungkin selama ini kita tidak pahami, karena selama ini kita digiring lewat sistem edukasi, hanya memahami sistem material. Oke. If you cannot see, then I don't trust it. Oke. Sejak kapan itu? 2018, Pak. 2018 itu berarti sudah di BSSN ya? Saya di BSSN dan banyak yang dibukakan. Termasuk buku itu saya bikin ketika saya di sana. Oh ya, ini ada sobat dengar sekalian, ini ada buku ya. Indonesia dalam Rekayasa Kehidupan, sebuah perenungan anak bangsa menghadapi globalisasi. Komjen Pol Dr. Andes Dharma Pongrekun MMMH. Berarti sempat ambil S2 hukum ya? Iya, di S1-nya enggak? S1-nya enggak. Enggak ya? S1-nya Dr. Andes di bidang? Di kepolisian kan? Kepolisian. PTIK. Oke, PTIK ya. Jadi tinggal bisa diteruskan. Ya. Jadi buku ini kapan ngambilnya? Saya tulis 2018 akhir. Iya. Saya terbitkan 2019. Sekitar bulan Agustus, Oktober deh kalau salah. Oke. 5 bulan sebelum rame-rame COVID. event itu. Oke. Kita punya kekuatan Allah, Pak, di dalam tubuh kita. Jadi mind control itu penting sekali ya. Banyak orang yang mengatakan, oh nggak masuk akal. Ya akal itu apa? Logika kan? Iya. Sementara logika artinya apa? Sesuatu yang masuk akal. No, pikiran yang diprogram. I see. Oke. Termasuk Bang Refli. Iya. Kita ini korban pikiran yang program. Oke. Jadi Jadi ketika kita bisa dapat insight Iya. out of the box, Iya. baru kita lihat ternyata apa yang kita lalui selama ini ada udang Di balik batu.